Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Zaki Abdillah, absen 34 kelas G dan saya akan presentasikan proyek satu informatika yaitu validasi sumber data dengan judul Persentase Pertumbuhan PDB Indonesia menurut Metode Pengeluaran. Bab yang pertama adalah identitas proyek. Tema yang saya angkat adalah persentase pertumbuhan PDB Indonesia menurut metode pengeluaran. Judul berita atau sumber data berasal dari BPS, yaitu laju pertumbuhan PDB seri 2010%. Link sumber data seperti yang dapat dilihat dapat LKPD. Langkah pertama adalah validitas sumber data berdasarkan 4 kriteria. Kriteria pertama, akurasi. Sumber data tersebut dapat dipercaya karena berasal dari BPS yang merupakan lembaga pemerintah yang kredibel. Sumber data berasal dari perhitungan BPS yang mengambil data dari pemerintah dalam berbagai bidang, lalu ditambahkan persentase pertambahannya. Ini untuk metode perhitungannya. Dan dari situ tingkat kepercayaan sumber data berada di posisi yang sedang, di mana data berasal dari lembaga yang terpercaya dan metode penghitungan dan pengumpulan data itu terpercaya. Namun penulis tidak dapat menemukan situs data yang sama di sumber yang berbeda. Poin kedua yaitu relevansi. Data tersebut diterbitkan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik. BPS adalah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengelola informasi kedataan dan kestatistikaan dan melapor kepada para presiden. Tugas BPS sangat relevan dengan perhitungan PDB, di mana penyajian data PDB sudah menjadi tugas BPS dari tahun ke tahun. Penulis menilai relevansi sumber data tinggi. Sumber data berasal dari lembaga yang terpercaya dan ahli di bidang yang disinggung dalam tema sumber data, yaitu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah keandalan. Sumber data diterbitkan oleh BPS setelah dikelola oleh bidang neraca dan analisis statistik BPS. BPS melakukan pengumpulan data melalui survei dan sensus langsung dari lapangan, baik secara daring maupun luring, serta dari data sekunder yang diperoleh dari lembaga pemerintah yang lain, seperti Silastik, seperti GSPPM. Data dapat dilihat melalui situs web resmi BPS, selain digital silastik atau kunjungan kantor ke BPS. Ini menunjukkan keandalan data di mana proses pengumpulan dan proses pengelolaan serta penyajian data itu disajikan secara transparan. Poin yang keempat yaitu aktualitas. Data terakhir diperbarui 5 November 2025 dan data diperbarui setiap kuartal atau 3 bulan sekali. Hal ini menunjukkan aktualitas data yang tinggi sehingga data dapat diajukan acuan untuk kondisi yang terkini. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis 4 kriteria, data ini akurat karena bersumber dari lembaga resmi dengan metode perhitungan jelas, relevan karena BPS berwenang dalam penyusunan PDB, andal karena melalui proses survei dan verifikasi yang bagus, serta aktual karena diperbarui secara berkala setiap triwulan. Dengan demikian, data tersebut layak dijadikan acuan dalam analisis ekonomi nasional. Yang kedua adalah fenomena yang diamati yang sesuai dengan berita. Fenomena yang kami amati adalah apakah benar pada kuartal 3 tahun 2025 terjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan kuartal 2 tahun 2025. Untuk melakukan verifikasi, kami mengangkat 3 berita dan 2 jurnal. Berita pertama dari CNBC Indonesia, ekonomi RI tumbuh 5,12% di kuartal 2 2025. Penulis artikel di atas mencantumkan dan membenarkan data yang diterbitkan oleh BPS mendukung statement tentang pertumbuhan ekonomi. Berita yang kedua yaitu dari Kementerian Keuangan Indonesia, ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% di triwulan 2 2025 didukung konsumsi, investasi, dan ekspor. Penulis artikel di atas membahas data yang diterbitkan oleh BPS dari sudut pandang pemerintah yang berkaitan, yaitu Kementerian Keuangan. Hal ini memperkuat narasi pertumbuhan ekonomi yang telah berkurang dari kuartal ke kuartal. Berita ketiga, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 dan peluang masyarakat modal domestik dari alias.co.id. Artikel di atas juga membahas tentang pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2025 mengambil data dari BPS yang mendukung validitas dan kredibilitas sumber data. Lalu penulis juga mengambil dari 2 jurnal ilmiah, yang satu dari ResearchGate, yaitu tentang proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang menunjukkan angka 5% sampai 5,2% sesuai dengan data yang muncul dalam penyediaan data BPS dan mendukung statement fenomena awal. Lalu yang kedua dari OECD juga merupakan proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 yang menunjukkan perkiraan 4,7% yang tidak jauh berbeda dengan data yang sebenarnya terjadi sehingga mendukung statement tentang pertumbuhan ekonomi dalam fenomena di atas. Lalu bagian yang terakhir adalah daftar pustaka yang dituliskan sesuai dengan format APS style edisi 7. Seperti yang dapat dilihat, penulis telah mencantumkan semua sitasi yang digunakan dalam LKPD. Dengan itu telah selesai presentasi saya pada malam hari ini. Saya mohon maaf bila ada salah dan saya berterima kasih atas perhatiannya.
Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Saya Umar Zaki Abdillah, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama aku pokoknya. Jangan lupa